Tren mobil listrik di Indonesia semakin melonjak. Konsumen pun mulai ramai-ramai beralih. Dan kalau bicara soal mobil listrik, pikiran kita langsung tertuju ke pabrikan Tiongkok. Ya, karena saat ini Tiongkok sudah dikenal sebagai produsen mobil listrik terkemuka di dunia. Yang menarik, mobil Tiongkok kini mulai mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Padahal dulu, mobil mereka sempat diremehkan, dicap murah, kualitas rendah, bahkan dianggap tak layak bersaing. Tapi kini ceritanya berbeda. Mobil-mobil Tiongkok berdiri sejajar. Bahkan dalam beberapa hal, mereka sudah berani melampaui raksasa otomotif lama. Strategi yang paling umum digunakan pabrikan Tiongkok adalah menjual dengan harga lebih rendah, menyodorkan teknologi canggih, dan melengkapi dengan fitur premium, sehingga konsumen bisa merasakan pengalaman mobil kelas atas tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Namun di balik strategi yang terlihat jelas ini, ada jurus lain yang jarang disadari oleh masyarakat. Sebuah strategi yang membuat brand Tiongkok sanggup mengguncang dominasi Jepang di Indonesia. Apa sebenarnya strategi itu? Mari kita telusuri. Strategi pertama yang dilakukan pabrikan Tiongkok di Indonesia adalah menyerang secara masif. Hampir di setiap pameran otomotif, selalu ada mobil baru asal Tiongkok yang diluncurkan. Kadang model baru dari brand yang sudah hadir lebih dulu, kadang justru pendatang baru yang langsung mencoba merangsek ke pasar tanah air. Saat ini, setidaknya ada 18 brand mobil Tiongkok yang aktif menjual produknya di Indonesia. Dan jumlah ini masih akan terus bertambah dalam beberapa tahun mendatang. Serangan masif ini bukan hanya soal persaingan bisnis, tapi juga perlahan mengubah landscape persepsi konsumen. Ketika merek-merek Tiongkok hadir di mana-mana, mereka otomatis jadi lebih mudah diingat. Bahkan ada efek psikologis yang ikut bermain, bandwagon effect. Semakin banyak orang membeli mobil Tiongkok, semakin besar kecenderungan konsumen lain untuk ikut menganggapnya sebagai pilihan aman, modern, dan trendy. Tanpa sadar, kita sering berpikir, kalau banyak yang pakai, berarti bagus. Kalau ramai dibeli, berarti aman. Inilah kekuatan strategi masif mereka. Kehadiran yang begitu gencar membuat brand lain berisiko terlupakan, atau setidaknya kehilangan pangsa pasar jika tidak cepat beradaptasi. Strategi kedua yang membuat pabrikan Tiongkok begitu sulit diabaikan adalah segmentasi pasar super agresif. Mereka tidak puas hanya masuk di satu segmen. Mobil Tiongkok menyerbu dari segala arah, memastikan tidak ada celah yang tersisa. Dari varian listrik murni, hybrid, plug-in hybrid, hingga mesin ICE murni, merek Tiongkok hadir dengan pilihan lengkap, membuktikan bahwa mereka tidak hanya bicara teknologi, tapi juga ketersediaan produk di semua kelas. Intinya, apapun kebutuhan konsumen, selalu ada opsi dari merek Tiongkok yang siap menggoda. Strategi ini menciptakan kesan kekuatan penuh. Merek Tiongkok selalu punya jawaban untuk setiap kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan serangan multisegmen ini, posisi nyaman para pemain lama mulai terancam. Brand Tiongkok memaksa kompetitor menjaga pertahanan di berbagai lini, sementara mereka bebas bergerak membuka peluang pasar baru. Strategi ketiga adalah image branding, atau membentuk citra. Di masa lalu, mobil Tiongkok punya stigma buruk, murah, tapi gampang rusak. Stigma inilah yang membuat Chery dan Geely akhirnya harus hengkang dari pasar otomotif Indonesia saat itu. Tapi keadaan sudah banyak berubah. Kini, branding merek-merek Tiongkok jauh lebih agresif, dan citra jelek itu perlahan memudar. Mereka tidak lagi hanya bicara harga murah, tapi berusaha membuktikan kualitas. Contohnya Chery, yang secara terbuka mengundang jurnalis menyaksikan langsung uji tabrak. Sebuah pesan simbolis bahwa mobil mereka sudah cukup kuat dan aman untuk dipercaya. Selain itu, pabrikan Tiongkok juga pintar memanfaatkan momentum tren kendaraan listrik. Mereka hadir bukan hanya sebagai produsen, tapi sebagai ikon mobil listrik global. Citra ini semakin menempel di benak konsumen. Mobil Tiongkok adalah mobil listrik terjangkau, kaya fitur, bahkan kelasnya premium. Dengan branding baru ini, konsumen Indonesia yang dulunya begitu loyal pada merek Jepang mulai tergoda. Karena ketika mereka melihat ada pilihan dengan nilai lebih baik, fitur lebih menarik, dan harga yang lebih kompetitif, berpindah haluan jadi bukan hal yang mustahil. Strategi keempat yang tak kalah menarik adalah menggandeng desainer otomotif Eropa. Langkah ini sebenarnya bukan hanya untuk pasar Indonesia, tapi bagian dari strategi global pabrikan Tiongkok. Dampaknya jelas terasa.
Kehadiran desainer Eropa membawa pengalaman panjang dan standar estetika tinggi, sehingga desain mobil Tiongkok kini terlihat lebih elegan, modern, dan punya identitas kuat. Ini sangat berbeda dengan masa lalu, ketika mobil Tiongkok sering dicibir karena dianggap hanya meniru desain pabrikan lain. Kini, dengan sentuhan nama-nama besar dari industri otomotif Eropa, mobil Tiongkok tampil lebih berkelas dan mampu bersaing secara visual dengan merek Jepang maupun Eropa. Beberapa pabrikan seperti BYD, XPeng, Geely, GWM, Chery, hingga Aion sudah memanfaatkan strategi ini. Hasilnya, desain mobil mereka tidak hanya menarik perhatian global, tapi juga membentuk citra baru di Indonesia. Bagi konsumen Indonesia yang semakin melihat mobil sebagai bagian dari gaya hidup, desain memegang peranan penting. Mobil bukan lagi sekedar alat transportasi, tapi juga simbol modernitas dan personalisasi. Desain yang segar dan orisinal dari mobil Tiongkok menjawab kebutuhan ini, membuat mereka terlihat lebih relevan di mata generasi baru, dan kini menjadikan mobil Tiongkok lebih diakui, lebih dipercaya, dan semakin menarik sebagai pilihan gaya hidup. Strategi kelima yang dimainkan pabrikan Tiongkok adalah menumpang perakitan di fasilitas yang sudah ada di Indonesia. Faktanya, banyak pabrikan Tiongkok belum memiliki pabrik sendiri di tanah air. Tapi itu bukan halangan. Mereka tetap bisa melokalkan produknya dengan cara bekerja sama dengan fasilitas perakitan domestik. Bagi mereka, ini strategi minim risiko. Membangun pabrik butuh modal besar dan investasi jangka panjang. Jika pasar tiba-tiba lesu, kerugiannya akan sangat besar. Dengan sistem numpang rakit ini, mereka bisa fleksibel, masuk cepat, keluar pun tanpa beban. Dan selama itu berjalan, mereka bisa fokus ke penetrasi pasar dengan biaya lebih murah. Sementara itu, rival Jepang yang sudah mapan dengan pabrik besar di Indonesia justru sering terjebak pada struktur yang kaku. Perubahan tren seperti ledakan mobil listrik tidak bisa langsung mereka kejar. Inilah celah yang dimanfaatkan pabrikan Tiongkok. Elastis, adaptif, dan berani. Keuntungan lain yang bisa didapatkan pabrikan Tiongkok yaitu dengan model CKD, pabrikan Tiongkok bisa memenuhi syarat regulasi TKDN minimal 40%. Imbasnya, mereka berhak mendapat subsidi pemerintah. Subsidi ini membuat harga jual bisa lebih murah lagi. Dan walau kita tahu subsidi bukan sesuatu yang abadi, saat ini jelas jadi keuntungan besar. Konsumen bisa menikmati mobil listrik dengan harga lebih terjangkau. Semua strategi yang dilancarkan pabrikan Tiongkok ternyata bukan sekadar teori. Hasilnya sudah nyata. Bisa dilihat langsung di angka penjualan. Di kuartal pertama 2025 saja, pabrikan Tiongkok mencatat 20.672 unit terjual, melonjak 153% dibandingkan hanya 8.148 unit di periode yang sama tahun sebelumnya. Pangsa pasar mereka pun ikut meroket, dari sekadar 3,8% menjadi hampir 10%. Lebih menakjubkan lagi, sepanjang Januari hingga Juli 2025, penjualan mobil listrik di Indonesia tembus 42.178 unit, hampir menyamai total setahun penuh di 2024, yang mencapai 43.188 unit. Dari angka itu, merek Tiongkok benar-benar tampil sebagai penguasa. BYD memimpin dengan 16.427 unit, Denza menyusul dengan 6.256 unit, Wuling di angka 6.210 unit, Chery dengan 5.196 unit, dan Aion sebanyak 3.126 unit. Jika di total, merek-merek Tiongkok menguasai sekitar 93% pasar mobil listrik Indonesia di paruh pertama 2025. Ini bukan sekadar lonjakan, ini adalah gelombang besar yang sedang mengguncang peta otomotif tanah air. Bayangkan, dalam waktu singkat saja, mobil Tiongkok bisa mendominasi segmen mobil listrik. Ini tentu mengancam pemain lama yang telah mendominasi pasar tanah air selama bertahun-tahun. Gempuran mobil Tiongkok di Indonesia jelas bukan sekadar tren sesaat. Dampaknya paling terasa pada merek Jepang yang selama puluhan tahun menjadi penguasa pasar otomotif tanah air. Mobil-mobil Tiongkok hadir dengan 3 kelebihan. Harga lebih murah, desain lebih segar, dan fitur lebih canggih. Kombinasi ini membuat konsumen mulai melirik, bahkan berani berpaling. Sesuatu yang dulu sulit dibayangkan. Akibatnya, penjualan mobil-mobil Jepang mulai tertekan. Honda dan Suzuki terlihat mengalami penurunan signifikan.
Sementara Toyota dan Daihatsu, dua pemain besar yang biasanya tak tergoyahkan, pun ikut terdampak. Namun, bukan berarti Jepang kehilangan seluruh keunggulan. Mereka masih kuat di dua hal penting, daya tahan dan nilai jual kembali. Faktor ini membuat sebagian besar konsumen tetap setia, meskipun godaan mobil Tiongkok semakin besar. Untuk mempertahankan tahta, pabrikan Jepang kini mendorong inovasi, terutama lewat teknologi hybrid dan upaya efisiensi produksi. Tetapi tantangan mereka tidak ringan. Mobil Tiongkok bukan hanya murah, tapi juga didukung investasi besar di teknologi. Hasilnya, mereka bisa menawarkan produk agresif dengan bandrol sulit disaingi. Sementara Jepang masih cenderung berhati-hati. Bahkan mobil listrik dan hybrid mereka dijual dengan harga lebih tinggi daripada mobil Tiongkok. Merek Jepang juga masih mengandalkan jaringan bengkel yang luas, ketersediaan suku cadang, dan layanan purna jual sebagai benteng pertahanan terakhir. Namun jika tren konsumen terus bergeser ke arah harga terjangkau dan fitur melimpah, keunggulan ini mungkin tidak lagi cukup. Akhirnya, pertanyaan besar muncul. Apakah orang Indonesia masih mau membayar lebih mahal hanya karena label merek Jepang? Meski strategi mereka tampak tak terbendung, bukan berarti mobil Tiongkok tanpa celah. Ada beberapa catatan kritis yang masih menjadi PR besar bagi pabrikan asal negeri tirai bambu ini. Pertama, soal depresiasi nilai jual. Mobil Tiongkok cenderung anjlok lebih cepat dibandingkan merek Jepang atau Eropa. Hal ini dikarenakan mereka belum punya sejarah panjang dalam hal keandalan di Indonesia. Belum lagi soal ketahanan baterai untuk mobil listriknya yang masih diragukan banyak orang. Kedua, fenomena harga yang terus ditekan murah. Setiap kali model baru diluncurkan dengan harga lebih rendah, konsumen bisa tergoda untuk menunda pembelian, berharap harga berikutnya akan lebih murah lagi. Alih-alih memperkuat pasar, strategi ini berpotensi membuat konsumen ragu untuk segera mengambil keputusan. Ketiga, jaringan dealer dan layanan purna jual yang masih terbatas. Hingga kini, dealer mobil Tiongkok umumnya masih terpusat di kota-kota besar. Akibatnya, calon konsumen di kota lebih kecil seringkali berpikir dua kali sebelum membeli. After sale seperti bengkel resmi sebenarnya ada, tapi jumlah dan jangkauannya belum luas. Alhasil, pemilik di daerah harus rela menempuh perjalanan jauh ke kota besar untuk servis rutin atau mengurus klaim garansi. Dan keempat, masalah ketersediaan suku cadang. Walaupun layanan purna jual mulai diperbaiki, realitanya stok suku cadang merek Tiongkok di Indonesia masih terbatas. Untuk konsumen, ini bisa jadi batu sandungan serius ketika terjadi kerusakan atau butuh perawatan cepat. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun pabrikan Tiongkok agresif dan inovatif, jalan mereka untuk benar-benar menggeser dominasi Jepang di Indonesia masih panjang. Pasar otomotif Indonesia sedang memasuki era baru. Kalau dulu jalanan hanya dikuasai merek Jepang, kini Tiongkok datang membawa gelombang perubahan besar. Pertanyaannya, apakah merek Tiongkok benar-benar akan menguasai Indonesia? Jawabannya bisa jadi. Jika tren elektrifikasi terus melaju, Tiongkok jelas punya keunggulan. Jepang yang masih setengah hati melangkah ke mobil listrik bisa saja tertinggal. Jika konsumen Indonesia semakin sadar akan teknologi, fitur canggih dari Tiongkok akan makin diminati. Namun Jepang punya satu senjata pamungkas, kepercayaan. Kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun lewat daya tahan, jaringan servis, dan nilai jual kembali. Untuk menentukan itu butuh waktu panjang, konsistensi, dan bukti nyata bahwa mobil Tiongkok benar-benar awet hingga 5-10 tahun ke depan. Pada akhirnya, semua pabrikan bergerak dengan satu tujuan, merebut hati konsumen Indonesia. Dan satu hal yang pasti, jalanan kita tidak akan pernah sama lagi. Era dominasi Jepang sedang diguncang, dan gelombang besar dari Tiongkok baru saja dimulai. Bagaimana menurut Anda? Siapa yang akan jadi pemenang di Indonesia? Jepang atau Tiongkok? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.